Teman RKN dimanapun berada, kembali kita bertemu lagi dalam acara diskusi titik temu. Ini merupakan program akhir pekan dari RKN Video dan Radio yang membahas isu-isu yang menjadi perhatian kita semua. Dan kali ini kita membahas tentang tema extrajudicial killing dalam kasus Sambo. Isu ini merupakan isu yang muncul di sekitar kasus penembakan Brigadir J yang membawa Sambo menjadi tersangka. Saya ingin memperkenalkan di studio sudah ada narasumber kita yang akan bersama dalam diskusi dengan tema kali ini, yaitu Kombes Pol Purnawirawan Alphonse Lumau selaku pemerhati kepolisian. Selamat datang Pak Alphonse. Selamat siang para pendengar semua. Baik. Juga pada Pak Petrus Celestinus, praktisi hukum dan juga koordinator Perekat Nusantara. Selamat datang Pak Petrus. Selamat siang. Baik, kita lanjut pada diskusi kali ini. Kita ke Pak Alphonse. Ada fenomena sebelum kita pada tema utama kita menyangkut soal rekonstruksi yang terbaru. Rupanya dari pengacara almarhum Brigadir J merasa kecewa karena tidak dilibatkan. Sesungguhnya seperti apa yang boleh secara aturan itu, yang boleh mengikuti proses rekonstruksi seperti apa? Mungkin Pak Alphonse bisa tahap pertama memberikan pandangan terhadap pertanyaan ini ya. Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar. Jadi sebelum kita membahas itu perlu kita ketahui apa maksud dan tujuan daripada sebuah rekonstruksi atas sebuah perkara pidana. Jadi rekonstruksi merupakan kelanjutan dari setelah saksi-saksi maupun semua yang terkait dalam sebuah perkara pidana di berita acara, maka untuk mencocokkan keterangan-keterangan tersebut dengan keadaan sebenarnya, untuk mendapatkan gambaran lebih jelas dan rinci bagaimana sebenarnya sebuah kejadian pidana terjadi. Dalam hal ini rekonstruksi yang terjadi dan dilaksanakan di baik Duren 3 pada kejadian peristiwa terbunuhnya Brigadir J. Penyidik ingin sekali mendapatkan gambaran lebih lengkap karena mungkin saja dalam berita acara itu masing-masing orang didengar dan masing-masing dengan keterangannya bisa jadi satu dan lainnya tidak saling membarat kesesuaian. Nah, untuk itu di dalam sebuah rekonstruksi itu akan ditemukan kembali bagaimana keterangan si A, si B, dan si C untuk menjelaskan siapa berbuat apa dan bagaimana caranya. Nah, terhadap perbuatan-perbuatan masing-masing itulah yang nanti dapat dikategorikan memenuhi unsur mana untuk mencapai kebulatan pasal apa yang dipersangkakan. Nah, sebenarnya rekonstruksi tersebut hanyalah semata-mata keperluan untuk kegiatan pembuktian dari segi penyidikan. Jadi kalau ada pihak yang misalnya saja pengacara terlapor hadir ataupun pengacara pelapor tidak hadir, ini sebenarnya sesuatu yang tidak diatur dalam hukum acara. Nah, dengan demikian ini merupakan diskresi daripada penyidik, dan yang jadi soal mungkin kenapa dari pelapor tidak diberikan izin masuk, sedangkan dari terlapor atau tersangka ini kok boleh. Nah, ini sesuatu yang perlu diperjelas atau tanda tanya, karena kalau memang ngomong tentang transparansi ya terbuka sama-sama supaya semua tahu. Nah, sedangkan omong tentang transparansi juga, di situ kan ada jaksa yang hadir, Komnas HAM yang hadir, kemudian Kompolnas hadir. Itu sudah juga mewakili aspirasi masyarakat untuk melihat sejauh mana jalannya rekonstruksi ini. Para aktor-aktor itu telah menjalankan peran masing-masing tanpa ada tekanan, tanpa ada paksaan dan sebagainya. Masing-masing bertindak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan pada kondisi sebenarnya. Demikian. Baik, terima kasih. Lanjut Pak Petrus, terkait tadi ketidakhadiran atau semacam larangan bagi pengacara Brigadir J untuk menghadiri proses rekonstruksi. Ya, saya sependapat dengan Bung Alphonse sampaikan tadi. Pertama, bahwa rekonstruksi itu adalah semata-mata kebutuhan penyidikan. Jadi karena ini menyangkut kebutuhan penyidikan dan merupakan kerja teknis, maka mengenai soal ini tidak diatur di dalam KUHP. Nah, di dalam praktek memang penyidik boleh menggunakan beberapa metode ya dalam rangka memperkuat bukti hasil penyidikan yang sudah mereka temukan,
ya, mencari persesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang lain atau keterangan saksi dengan keterangan tersangka yang saling bertentangan. Disitulah terjadi penyidik mencari beberapa metode untuk dilakukan upaya untuk memperkuat bukti-bukti yang mereka sudah miliki. Nah, salah satu di antaranya itu rekonstruksi. Jadi rekonstruksi ini seperti yang dikatakan Bung Alphonse tadi, penyidik punya diskresi. Dia punya kewenangan untuk menentukan pihak-pihak mana saja yang boleh hadir. Terutama pekerjaan rekonstruksi itu tidak boleh dihambat oleh apapun, ya. Baik itu dihadiri oleh unsur wakil dari tersangka, bahkan tersangkanya juga dihadirkan, kemudian unsur jaksa, unsur Kompolnas sebagai wakil dari negara, bahkan juga wakil dari masyarakat, supaya pekerjaan rekonstruksi itu betul-betul murni untuk menjawab kebutuhan di dalam penyidikan. Jadi seperti kemarin ada fenomena di mana pengacara dari pihak korban tidak diperkenankan masuk, bukan diusir ya, tidak diperkenankan masuk kemudian didramatisir sebagai diusir. Itu sebetulnya hal itu kan wajar di mana-mana. Kalau rekonstruksi itu penyidik sudah menentukan siapa saja yang, karena mereka tuan rumah. Sebagai tuan rumah mereka berhak menentukan siapa saja yang boleh hadir dan siapa-siapa yang tidak boleh hadir. Bahkan media pun kadang-kadang dibatasi. Kita lihat kasus pembunuhan di Kupang. Media dibatasi tidak boleh masuk sampai ke dalam. Begitu juga keluarga korban, malah tidak diperkenankan hadir di situ. Jadi ini sebetulnya sesuatu yang biasa di dalam rekonstruksi untuk perkara-perkara pidana yang menarik perhatian publik. Jadi saya setuju dengan sikap penyidik membatasi, karena kalau tidak rakyat boleh datang berlomba-lomba datang ke situ karena orang ingin tahu. Akhirnya pekerjaan rekonstruksi menjadi terganggu. Saya kira begitu. Baik teman RKN, diskusi makin menarik, dan kali ini pada sesi ini kita lebih spesifik pada soal motif dari pembunuhan Brigadir J. Mengapa motif menjadi penting dan menarik? Karena memang ini yang harus diungkap apa sesungguhnya yang terjadi. Dari yang menarik juga ada rekomendasi tentang dari Komnas HAM misalnya pada tanggal 1 September. Nah, apakah masih relevan? Karena di dalam salah satu poin dari rekomendasi Komnas HAM tentang temuan adanya dugaan pelecehan seksual. Nah, kira-kira pandangan Pak Alphonse seperti apa? Silakan. Terima kasih. Jadi soal motif ini yang paling menentukan ataupun tokoh kunci dalam persoalan ini untuk bisa menceritakan motif yaitu Nyonya Sambo sendiri. Sedangkan dalam banyak hal kita lihat bahwa Nyonya Sambo dalam yang terang malu, belum stabil emosional dan sebagainya, sehingga menurut saya kalau soal pelecehan seksual ini sesuatu kondisi yang agak masuk ke area abu-abu. Karena bagaimana ceritanya kalau kita mau mempersoalkan pelecehan seksual, mestinya kalau ini mau diangkat oleh Komnas HAM, dia berawal dari kondisi yang diceritakan itu di Magelang. Kalau dari Magelang itu pelecehan seksual ini kita definisikan dulu. Kalau dalam pembahasan perumusan masalah, apa sih yang terjadi? Apakah sekedar nyenggol-nyenggol badan? Apakah sekedar cubit-cubit atau apa? Atau masuk ke kategori 284 KUHP misalnya saja. Karena kalau 284 KUHP itu taruhlah masuknya alat kelamin dan sebagainya kan memerlukan visum et repertum. Nah, visum et repertum tersebut misalnya ditemukan sperma dan sebagainya itu ada tenggang waktu yang harus diperhatikan untuk bisa sampai pada kesimpulan itu. Karena kalau bilang ada indikasi pelecehan, kalau cuma dengar keterangan saksi aja, satu saksi 1000 saksi sama nilainya. Bisa juga keterangan tersebut direkayasa atau dibuat untuk kepentingan sesuatu yang diskenariokan. Sedangkan bagaimana keterangan-keterangan lain, alat bukti lain saling berkesesuaian, itu agak sulit. Karena kalau sekarang kita lihat keterangan saksi pada tahap pertama bahwa pelecehan di Duren 3, berikutnya bergeser pelecehan di Magelang. Ini yang mana yang benar nih? Nah, sedangkan hari-hari ini kita lihat cerita pelecehan-pelecehan tersebut, lihat dari cerita dari kembang biak kisah yang diceritakan oleh
salah seorang pengacara daripada tersangka. Nah ini kan cerita dari mulut ke mulut, sejauh mana dia tahu sendiri dan mengetahui. Sedangkan dari nyonya itu sendiri cuma dengan malu, masih tergoncang dan sebagainya. Nah kalau masih malu, apa sih yang malu? Di situ malu itu yang kalau dioncei lebih lanjut bisa terungkap motif. Nah sedangkan memang di dalam pembuktian pidana seperti banyak pakar katakan, motif tidak penting karena motif nanti di dalam pendalaman di pemeriksaan persidangan. Sedangkan kalau dalam pembunuhan dengan direncanakan atau pembunuhan biasa 338, dia tidak omong banyak tentang motif atau mengapa orang ini dibunuh, itu tidak banyak dipersoalkan karena yang penting ada pelaku, ada korban, dengan cara apa korban itu mati sudah terpenuhi, sudah diteruskan untuk pemberkasan selanjutnya penuntutan. Demikian. Barangkali Pak Petrus punya perspektif lain atau merespon tentang tadi soal motif. Ya, memang perdebatan sekarang di tengah masyarakat itu soal motif yang menurut publik masih remang-remang, masih abu-abu. Padahal publik sangat ingin tahu motifnya apa, karena dari awal langsung diangkat ke isu tentang pelecehan seks. Nah, tetapi pelecehan seks ini kemudian pudar karena perkaranya dihentikan. Nah, kalau kita kembali kepada rekomendasi Komnas HAM, salah satunya itu kan meminta supaya kasus pelecehan seks yang terjadi di Magelang itu ditindaklanjuti. Artinya penyidik masih diberi beban untuk mendalami soal pelecehan seks ini untuk menggali motifnya. Karena pasal yang disangkakan kepada Freddy Sambo dan teman-temannya itu adalah pembunuhan berencana, maka antara motif, perbuatan, dan tujuan itu kan harus ada hubungan kausal. Dia sampai melakukan tindakan itu, apa alasannya? Kenapa sampai Joshua harus mati? Nah, inilah yang mungkin ya diminta oleh Komnas HAM, dan juga penyidik juga merasa sangat perlu untuk mencari sebab-sebabnya, termasuk dari aspek pelecehan seks ini. Jadi kalau aspek pelecehan seks ini ternyata benar terjadi dan didukung dengan bukti-bukti, maka penyidik bisa menemukan alasan yang logis tindakan yang dilakukan oleh Freddy Sambo dan kawan-kawan. Ketika ini diketemukan motifnya, tinggal dicari apakah itu dilakukan dengan sengaja atau seketika itu kena emosi dan segala macam, lalu serta-merta terjadi reaksi yang berlebihan sampai di luar nalar sehat, bahwa tindakan itu adalah tidak ada pilihan yang lain. Hanya dengan cara itu masalah yang dihadapi oleh Freddy Sambo bisa diselesaikan. Itulah kira-kira yang hendak dicari. Apakah pasal pembunuhan berencana atau pembunuhan dengan sengaja ini sudah betul-betul pas, atau masih ada pasal lain yang bisa lebih pas. Ini yang mungkin hendak dicari, karena kasus ini kan bukan kasus yang kecil. Ya, kita 2 bulan ini betul-betul masyarakat semua tertuju kepada kasus ini. Jadi polisi ingin menghasilkan suatu penyidikan yang betul-betul hebat, ya, dan memang transparan, supaya semua pihak terpuaskan oleh hasil penyidikan ini. Baik Pak Petrus, kembali lagi tadi soal motif, tanda petik Pak Petrus mensinyalir masih remang-remang. Nah, sesungguhnya apakah Pak Alfons merespon ini berkaitan dengan kasus pelecehan atau ada hal lain yang misalnya yang mendorong Freddy Sambo dan CS melakukan pembunuhan? Memang itu seperti kata Pak Petrus, remang-remang, bahkan menurut saya menjadi begitu beraneka tafsir. Karena kalau pertama Brigadir J itu ditembak karena dia melakukan pelecehan. Akhir-akhir ini kan kita juga dengar bagaimana Barada ini juga ngomong yang diteruskan oleh pengacaranya bahwa sebenarnya melakukan perbuatan tercela itu adalah si Kuat dengan si seorang nyonya, dalam hal ini Nyonya Sambo kan. Nah, karena itu diketahui oleh saksi di sana, di Magelang. Nah, sedangkan si Joshua dalam hal ini tidak jelas perannya.
Dengan demikian kalau kita mau omong motif kenapa sampai terjadi penembakan, ini kalau hari-hari ini kita lihat, kalau hari-hari pertama kita pikir mungkin kita duga Joshua satu-satunya penyebab cerita Nyonya Sambo itu dilecehkan. Tapi sekarang kalau lihat dari mantan pengacara daripada Barada itu, yang pelaku pelecehan itu ya bukan si Joshua, si seorang sopir. Nah, kalau kita kaitkan dengan pernyataannya malu-malu, mungkin juga jadi malu tuh karena bayangkan Nyonya seorang 2 bintang kok berkedip mata atau bermain-main atau apapun yang terjadi dengan sopir. Nah, bisa saja terjadi sopir atau dengan siapapun juga. Itu yang membuat motif itu menjadi kabur sampai hari ini karena beliau sendiri tidak pernah ngomong secara terbuka. Ini kenapa sih saya diapain ini? Karena seperti saya katakan tadi, kalau diapain dan sebagainya, mesti ada keterangan lain, keterangan ahli atau surat. Nanti kalau visum et repertum jadi surat. Nah, dokter yang memberikan visum tersebut ya memberikan keterangan secara keahliannya dalam bidang kedokteran. Apa yang ditemukan di dalam organ tubuh yang berkaitan dengan pelecehan seksual ini. Itu baru bisa kita ketemukan ada motif seperti itu. Tapi selama tidak ada hasil visum menyangkut itu, keterangan-keterangan saja orang perorangan seperti ini, itu yang membuat kita tidak boleh berkesimpulan seperti apa yang Komnas HAM katakan. Indikasi-indikasi itu cukup meresahkan karena melebar nantinya. Sedangkan kesaksian itu tidak cukup. Kalau satu saksi ya 1000 saksi ya tetap satu alat bukti begitu. Baik Pak Petrus, ini kan sepertinya kejaksaan P19 ya untuk melengkapi lagi. Nah, apakah ini tidak makin rumit dengan adanya rekomendasi Komnas HAM tadi dengan spesifik menyebut tentang pelecehan seksual yang harus mendapat perhatian bagi penyidik Polri? Ya, saya lihat karena rekomendasi ini baru dikeluarkan tanggal 1 September kemarin. Menurut saya rekomendasi ini sudah mubasir ya. Sudah tidak diperlukan sebetulnya. Karena apa yang diminta oleh Komnas HAM di dalam rekomendasinya ini sebagian besar sudah dilaksanakan oleh penyidik ya. Seperti misalnya di situ diminta supaya kasus pembunuhan ini ditindaklanjuti. Padahal kasusnya sudah P19 ya. Kasusnya tidak pernah berhenti. Kemudian juga soal pelecehan seks justru sudah di SP3. Tapi sekarang diminta untuk diproses untuk dugaan pelecehan seks yang terjadi di Magelang. Sehingga ini publik juga makin curiga. Apakah ini sebagai langkah mundur atau memang ini sangat penting kaitannya dengan mengungkap motif tadi? Ya. Kalau ini kaitannya dengan mengungkap motif, maka ini memang dianggap perlu untuk supaya ada hubungan yang masuk akal ya antara peristiwa yang sudah terjadi adalah pembunuhan, dengan pembunuhan itu dinyatakan sebagai sesuatu yang direncanakan, maka pelaku sudah menghendaki bahwa Joshua harus mati. Itu dua hal yang sudah clear ya. Ada pelakunya, sudah ada yang mati. Nah, yang belum clear ini soal motifnya tadi. Karena dengan motif ini mungkin perdebatannya masuk kepada apakah ini perbuatan yang direncanakan matang atau secara tiba-tiba dengan sengaja, atau faktor lain yang membuat ini menjadi sebuah kealpaan dan lain-lain. Ini perdebatannya nanti dihubungkan dengan apakah pasal 340 itu bakal gugur sehingga masuk ke pasal 380 dan seterusnya. Dengan demikian masuknya soal pelecehan seks ini yang kemudian direkomendasikan oleh Komnas HAM ini, publik mulai bertanya-tanya apakah ada itikat baik terkait dengan rekomendasi menyidik kembali pelecehan seks yang terjadi di Magelang yang dari awal sebetulnya tidak pernah diangkat dan tidak dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Begitu. Baik, rekan RKN dimanapun berada, diskusi makin menarik karena sesuai temanya extrajudicial killing dalam kasus Sambo. Puluhan perwira prajurit Polri terlibat dalam kasus ini. Apa yang salah dalam manajemen dan profesionalisme kepolisian ini, Pak Alphonse?
sebenarnya dalam hal pengungkapan sebuah perkara pidana itu terhadap kejadian begini kan mulai dari perencanaan apa yang mau disidik ya, keterangan apa, alat bukti apa yang harus dikumpulkan sebagainya itu dalam sebuah satu rangkaian yang dari perencanaan sampai pelaksanaan pengawasan itu harus taat asas. Artinya setiap pimpinan unit yang menangani ini memang betul-betul kontrol apa yang dikerjakan oleh bawahannya. Tetapi karena soal ini pengawasan dari tingkat-tingkat yang lebih atas itu pun tampaknya ada kelalaian ataupun sengaja dilalaikan karena kebetulan berkaitan dengan figur seorang Ferdy Sambo yang mana berperan sebagai Kadif Propam, yang mana sekaligus Kadif Propam ini yang mengawasi cara-cara kerja polisi yang benar atau tidak benar. Nah, karena ini menyangkut dia punya persoalan sendiri, maka penyidik ini pun seolah-olah gampang percaya dengan apa yang disampaikan. Padahal apa yang disampaikan itu penuh rekayasa dan akal muslihat begitu. Ini yang menyebabkan sampai pada tingkat Kapolres dan tingkat Provos yang lain-lain juga menjadi berguguran hari-hari ini karena mereka tidak menjalankan ketentuan kerja sebagaimana tuntutan peraturan Kapolri yang menjadi panduan profesi. Terhadap langkah-langkah sesuai tuntunan atau peraturan Kapolri ini adalah apabila tidak dikerjakan secara taat asas masuk kepada ranah etika profesi namanya. Tetapi persoalannya kan memang ini soal dari awal rekayasa untuk sebuah kejadian. Maka begitu terjadi kejadian ini dan mulai masuk kepada sebuah penyidikan, mestinya tidak perlu banyak-banyak soal etika dipersoalkan, masuk ke penyelidikan. Sejauh mana alat bukti yang ada, kondisi yang ada bisa membuat penyidik berkesimpulan telah terjadi tindak pidana. Karena kalau di etika profesi kan ada nggak pelanggaran prosedur, ada nggak bekerja tidak sesuai dengan petunjuk profesi. Tapi kalau ini bukan soal tidak sesuai dengan petunjuk profesi, ada nggak aturan perundang-undangan yang terlanggar, yaitu orang mati di sebuah tempat. Nah, ini masuk pada kejahatan. Kalau kita omong soal kode etik itu kan di dalam ketentuan pelanggaran yang seperti dikatakan berkali-kali, ada buku 1 itu tentang pelanggaran, buku 2 tentang kejahatan, buku 3 kejahatan luar negara dan sebagainya. Ini udah bukan pelanggaran, tetapi soal bunuh-membunuh ini perbuatan pidana, maka harus masuk langsung kepada tahap-tahap penyelidikan untuk penyidikan. Jadi profesi dikesampingkan, masuk langsung supaya tidak panjang, sehingga pembuktian terhadap peristiwa pidana yang memang direkayasa ini cepat terungkap dan masyarakat bisa menerima bahwa polisi profesional karena telah mengungkap sebuah peristiwa pidana secara terang benderang dan tidak ada tikungan-tikungan atau maksud-maksud menutup-nutupi sebuah fakta tentang kejadian itu sendiri. Demikian. Sebelum ke Pak Peter, saya ingin kalau seorang komandan atau pimpinan dalam satuan misalnya diajak dalam tindakan ini, boleh tidak melawan atau tidak mengikuti instruksi komandan dalam kasus misalnya ikut melakukan pembunuhan? Jadi dalam manajemen personel ya dan manajemen organisasi itu ada first level manager, middle level manager dan top level manager. Kalau pada first level itu kemampuan teknisnya dia harus tahu benar. Nah, sedangkan pada middle level itu dia harus bisa mempertimbangkan patut tidaknya sebuah perintah itu sampai pada dia. Contoh pada Kapolres. Kalau seorang mayor jenderal, begini begitu Kapolres dan sebagainya, dia harus bertanya kenapa begini, kenapa begitu. Karena dia pada tingkat middle level. Sedangkan seorang Kadif Propam itu top level yang dalam soal konseptual memerintah itu dia sudah tahu konsekuensi apa. Nah, di middle level itu mempertimbangkan dan sebagainya. Lain kalau seorang tamtama taruhlah berada Eliezer, tembak kamu. Kemampuan dia melakukan justifikasi terhadap perintah ini agak tidak gampang untuk dia menentukan karena waktunya mepet. Jadi seorang misalnya pengawasan dan sebagainya, tingkat Kapolres seorang kolonel kombes ya, ini kan beda-beda tipis seorang dengan seorang brigjen yang pakai bintang itu. Jadi kalau perintah seorang Ferdy Sambo untuk bagana begini ABCD, yang dia tahu ini tidak sesuai ABCD, dia bisa saja berargumen atau tidak menjalankan secara proper. Memang ada konsekuensi apabila memang perintah si Sambo ini benar dan si Sambo bisa tetap duduk, bahaya bagi dia. Nah, itu konsekuensi jabatan dari seorang manajer tingkat menengah di organisasi kepolisian. Jadi memilih menentukan sikap ada pada komandan itu sendiri. Dengan perintah siapapun dia menentukan. Karena toh itu kan
penyidik itu independen. Kapolres itu seorang penyidik senior di sana, jabatan itu melekat, demikian. Maaf, satu lagi, apa kira-kira di institusi Polri dengan TNI misalnya dalam konteks perintah? Pemaknaannya di Polri seperti apa dan mungkin sepengetahuan Pak Alfons seperti apa? Bedanya antara TNI dan Polri, di Polri itu perintah itu menjalankan undang-undang dan peraturan. Jadi harus baca aturan perundang-undangan. Kalau di TNI dia punya bawaan tidak tanya ini perintah benar atau tidak. Laksanakan perintah tanpa banyak tanya karena apapun yang diperintahkan, kesalahan apapun yang terjadi itu tanggung jawab komandan. Bukan tanggung jawab dari para pelaksana. Sedangkan di Polri itu kadang-kadang penyidik pun independen. Dia buat pendapat hukum pada atas tidak setuju, atas suruh berbelok dan sebagainya, dia bisa bilang ini atasan punya mau kok, bukan saya sebagai profesional begini saya bertindak. Ada perbedaan di sana. Baik, terima kasih Pak Alfons. Kita lanjut ke Pak Petrus. Masih pertanyaan seputar persoalan etika dan masifnya. Dan dengan kasus Sambo dengan sejumlah perwira yang terlibat ini, publik semacam, ya bukan semacam lagi, memang sudah melihat kondisi Polri begitu bobroknya manajemen. Mungkin punya pandangan Pak Petrus terhadap situasi ini. Iya, jadi sebetulnya kasus Sambo dengan teman-temannya yang begitu banyak berguguran, ini kan puncak dari gunung es, ya. Persoalan pelanggaran etik yang terjadi di dalam tubuh Polri itu sebetulnya sudah masif dan berlangsung lama, ya. Masyarakat sudah seringkali menyampaikan keluhan, ya, laporan ke Kompolnas, ya, mengadu ke Kompolnas, lapor ke Irwasum, lapor ke Propam, tetapi hanya sedikit yang diproses dan tidak jelas ujungnya kemana. Jadi problem terbesar yang dihadapi oleh Polri saat ini adalah masalah disiplin, ya, masalah bekerja dengan taat kepada ajas-ajas tugas-tugas pokok, peraturan KUHAP, peraturan kepolisian negara, ada Perkap dan lain-lain. Ini semua hampir tidak jalan. Jadi dalam kasus Sambo ini kita lihat hampir 100 aparat kepolisian harus berguguran dan jatuh. Dan seperti rekomendasi Komnas HAM itu sudah tegas menyatakan dalam peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J ini terjadi extrajudicial killing. Nah, ini sudah menegaskan bahwa apa yang dilakukan terhadap Brigadir J ini adalah tindakan yang dilakukan di luar hukum, di luar proses peradilan, dan di luar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi sebetulnya tidak ada hubungan lagi, ya, sudah ada fakta yang menyatakan bahwa ini tidak ada kaitan dengan perintah jabatan, tidak ada kaitan dengan perintah dari seorang atasan terhadap bawahan, karena ini terjadi di luar perintah undang-undang, ya, di luar perintah jabatan, dan juga di luar proses peradilan. Nah, sehingga di dalam proses yang dihadapi oleh Irjen Pol Verdi Sambo ini, yang menjadi pertanyaan saya sejak awal itu, yang saya lihat aneh, kenapa proses etikanya didahulukan? Karena itu bisa mengandung resiko kalau ini dijadikan semacam suatu budaya baru dalam penegakan disiplin di internal Polri, mendahulukan etika. Itu resikonya kalau dalam proses peradilan sampai di ujung pelaku dinyatakan tidak terbukti bersalah. Siapa yang bertanggung jawab terhadap jabatan yang sudah hilang? Segala fasilitas sudah dicabut. Kemudian bagaimana mengembalikan yang bersangkutan ke fungsi semula? Padahal selama ini, ya, kita lihat setiap peristiwa pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian, pidananya yang didahulukan. Ya, terakhir kita lihat kasus Brotoseno dan kasus-kasus lain selalu didahulukan pidananya. Karena di dalam proses pidana itu sudah termasuk di dalamnya ada soal etika. Soal etika pun ikut diadili, ikut diproses di dalam pemeriksaan persidangan pidana. Jadi terlalu besar resikonya mendahulukan mekanisme etik seperti yang Bung Alfons katakan tadi, ya. Kalau perlu mekanisme etik ini nggak usah dulu, tidak perlu, karena di dalam proses peradilan nanti etik dan tindak pidana itu dikupas semua,
bahkan menjadi pertimbangan majelis hakim. Nah, kita tidak tahu nanti bahwa apakah putusan etik ini kemudian menjadi bahan pertimbangan oleh majelis hakim. Kalau dijadikan bahan pertimbangan, ya alhamdulillah. Tetapi kalau misalnya sama sekali tidak disinggung, apa yang terjadi nanti? Sudah tidak disinggung, kemudian ternyata diputus bebas. Ini berarti reputasi komite etik di Mabes Polri pun dipertaruhkan dalam kasus ini. Ya, inilah resikonya. Kita ingin masih memperdalam sesungguhnya tentang nilai etika yang dianut oleh Polri. Nah, sebenarnya Pak Kapolri menggunakan slogan frase presisi misalnya. Padahal sesungguhnya di Polri itu kan ada Tribrata, lalu kemudian ada Catur Prasetya. Saya ingin sedikit membacakan tentang Tribrata. Kami Polisi Indonesia berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. 3. Senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Ini sangat luhur, sangat mulia sekali. Lalu kemudian kita sepertinya sangat distingsi ya, jauh sekali dengan praktek yang dalam kasus Sambo. Nah, mungkin Pak Alphonse misalnya, apa yang salah dalam implementasinya? Terima kasih. Jadi kalau kita lihat ada Tribrata, ada Catur Prasetya, terus kemudian sekarang setiap Kapolri dengan jargon-jargonnya, mungkin saja itu hampir setiap Kapolri. Sejak zaman Pak Anton Sujarwo itu ada juga dengan Rekonfu sampai dengan macam-macam. Sekarang ada terakhir sebelum sekarang itu ada Promoter zaman Pak Tito, dan sekarang Presisi zamannya Pak Listio Sigit. Jadi kalau Tribrata Catur Prasetya saya bisa asumsikan itu Undang-Undang 45, sebuah cantolan filosofisnya begitu kan. Kemudian ada aturan-aturan pelaksanaan, aturan mainnya. Tapi tampaknya hari-hari ini aturan main yang presisi kayak Promoter itu semacam dekorasi tambahan. Apabila berganti Kapolri maka akan ada dekorasi berganti. Habis Promoter, hapus Promoter, timbullah presisi. Karena itu adalah janji-janji para calon Kapolri di depan lembaga politik yaitu DPR. Habis janji itu mereka duduk, ya itu janji dia lupakan lagi. Sedangkan sebenarnya janji induknya itu di Tribrata dan Catur Prasetya. Kalau dikerjakan secara taat asas, maka sebenarnya itu jabaran presisi maupun Promoter maupun Rekonfu dan sebagainya itu merupakan aplikasi atau action plan daripada janji luhur tadi. Nah, sejauh mana mereka sekarang para pemimpin itu ditantang atau diuji atau diminta oleh rakyat, mana janjimu, mau presisi dan sebagai Promoter dan sebagainya, kok tidak ada kelanjutan. Jadi semacam sebuah buku kata sambutan dengan slide yang indah itu pada saat di DPR, habis itu ya disimpan jadi file atau untuk seperlunya. Nah, itu yang mungkin saya terjadi hari-hari ini, sehingga kalau kita tanya anggota di bawah, hafal nggak Catur Prasetya dan Tribrata? Hafal, kayak Pancasila aja nempel di tiap kantor polisi itu ada. Tapi apakah mereka memaknai Pancasila ataupun memaknai Tribrata itu dihayati untuk jadi panduan berperilaku hari-hari? Nah, itu jadi tanda tanya yang sampai saat ini mungkin perlu kita minta pertanggungjawaban para pimpinan Polri. Jadi janji-janji tersebut bukan semacam janji sesaat, tetapi janji untuk dia laksanakan karena diilhami oleh Tribrata dan Catur Prasetya tersebut. Jadi presisi ini merupakan jabaran keseharian, tingkah laku dan perilaku daripada polisi turunan dari Tribrata dan Catur Prasetya. Demikian seharusnya. Baik, terima kasih Pak Alphonse. Pak Petrus tadi masih berkaitan dengan Tribrata, lalu Catur Prasetya, lalu kemudian ada jargon presisi dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa catatan Pak Petrus seperti apa, dan mungkin ada catatan perbaikan, semacam reformasi total lah di tubuh Polri dengan belajar dari kasus Verdi Sambo ini. Ya, polisi dalam bekerja itu kan sudah diikat dengan banyak peraturan, ya. Pertama KUHP. Setelah KUHP, dia ada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
kemudian ada peraturan Kapolri, ya, kemudian ada kode etik, ada peraturan disiplin, ya, di dalam itu ada tribrata, ada catur prasetya yang menuntut, ya, mereka menyatakan semacam kaul atau baiat, ya, bahwa mereka harus begini, harus begitu, seperti yang sudah dibacakan oleh Bung Frederick tadi. Jadi semua sudah hebat-hebat ini diatur dan diikat, bahkan terakhir diikat dengan sumpah jabatan. Ketika mereka menjadi polisi, mereka disumpah. Ketika mereka mendapat jabatan-jabatan tertentu, disumpah lagi. Tetapi itu semua hanya menjadi aksesoris, ya. Pada zaman Pak Tito ada promoter. Kemudian ke Pak Idam, apa ya Pak Idam dulu? Apa tidak ada? Mungkin karena terlalu singkat kali ya. Ya, mungkin dia lebih terkenal dari ganti baju satpam dengan baju polisi. Kemudian ketika Listio presisi, tetapi itu semua aksesoris, ya. Semua tidak berjalan. Pelanggaran itu seperti yang saya katakan tadi, pelanggaran itu terus-menerus terjadi, transaksi terus-menerus terjadi. Jadi untuk mengubah kultur yang korup ini memang kita butuh waktu, ya. Kalau ingin dilakukan segera, rasa-rasanya bisa kosong itu seluruh gedung kantor polisi ini, tidak ada polisi. Kalau kita mau bersih-bersih. Saya ingat pada tahun 2003 ketika kami adakan dialog dengan bagian tindak pidana korupsi di Mabes Polri terkait dengan laporan harta kekayaan. Itu direktur tindak pidana korupsinya itu berkata begini, kalau KPKPN mendasarkan pejabat yang bersih atau penyelenggara negara yang bersih kepada laporan hasil kekayaan penyelenggara negara, maka gedung ini akan kosong. Karena kami semua ya dapatnya ya seperti ini. Artinya dari internal Polri pun mereka mengakui bahwa memang penyimpangan itu terjadi terus-menerus sampai diwariskan sampai hari ini. Jadi untuk merubah itu tidak bisa sepotong-sepotong, harus secara keseluruhan. Nah, merubahnya bagaimana dan dimulai dari mana pun saya kira Polri sendiri bingung. Apakah harus dipangkas sekian dari bintang 3 hilang, bintang 2, bintang 1, cukup dengan kombes ke bawah yang dipelihara untuk bisa dibina, untuk diperbaiki. Ini juga sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Apakah cukup dengan presiden harus tiap bulan atau tiap 3 bulan ganti Kapolri, atau Kapolri tiap 3 bulan ganti Kapolda seluruh Indonesia? Ini juga sesuatu yang apakah itu layak dilakukan seperti itu? Tetapi itu juga harusnya dicoba. Kapolri harus tiap 6 bulan atau 1 tahun evaluasi Kapolda seluruh Indonesia bekerja sesuai dengan aturan atau tidak. Pelayanan Polri terhadap masyarakat sesuai dengan aturan atau tidak. Dan kalau tidak sesuai, maka pimpinannya yang harus dievaluasi. Evaluasinya apa? Ganti. Tarik dia. Toh kena juga banyak yang antri untuk mengisi jabatan itu. Tapi selama ini apa yang terjadi? Pelayanan masyarakat jelek, tapi promosi jabatan jalan terus. Itu yang masyarakat sampai pada tingkat kecewa. Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Polri, ketika masyarakat berhadapan dengan masalah hukum, semua kecewa. Jangankan masyarakat di daerah-daerah, masyarakat di kota besar seperti Jakarta ini pun hal seperti itu tiap hari terjadi. Harusnya kalau daerah belum, kota-kota besar ini harus dijadikan percontohan, yaitu DKI harus menjadi contoh bahwa polisi yang bersih, sehebat seperti dulu KPK yang dulu ya, kalau KPK sekarang juga kita lihat sudah mulai menurun. Harusnya apa yang terjadi di KPK beberapa tahun yang lalu harus juga tumbuh dan dijadikan model di Kejaksaan Tinggi DKI, Kapolda Metro Jaya. Itu harusnya jadi satu nafas dalam memperlihatkan suatu pelayanan keadilan yang betul-betul taat kepada KUHAP dan peraturan-peraturan lainnya.
Jadi tidak bisa kita hanya rubah aturan atau ganti nama dan segala macam. Harus dari atas yang harus tegas. Presiden harus beri target waktu. Kalau Kapolri dalam 1 tahun ini tidak ada perubahan, ganti. Begitu juga Kapolda. Kalau tidak ada perbaikan, ganti. Dan seterusnya. Baik Pak Petrus. Nah tadi soal secara evaluasi secara periodik. Saya mau tambahkan Pak Petrus. Pergantian atau apapun, polisi harus dengar kritikan. Seperti contoh, akhir-akhir ini kita lihat bagaimana seorang pengacara Alvin Lim menyerang ini Kapolda Metro Jaya begini, direktur dan sebagainya. Tapi polisi tidak ada tanggapan. Kalau memang pernyataan-pernyataan untuk memperbaiki polisi tersebut itu pernyataan yang kosong, fitnah, tuntut dia, tahan dan sebagainya. Kenapa tidak? Kalau tidak, ini masyarakat melihat ada sesuatu yang tersembunyi di sini. Karena kenapa seorang contoh Alvin Lim seberani itu, nyawanya atau nyalinya hebat, tapi kenapa polisi Kapolda Metro ataupun Krimsus dan sebagainya kok tidak berani bertindak? Karena omongannya dia itu kalau memang tidak benar gampang sekali dijerat hukum. Tapi kenapa diem? Nah ini mungkin kebobrokan internal yang ada ini tidak mau diangkat kan, daripada ditangkap di rame, bisa dia buktikan. Sebaliknya lebih baik kita diam. Ini kejadian-kejadian ini yang mungkin bisa jadi pertimbangan bagi pimpinan Polri ataupun stakeholder lain. Ini ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai aturan. Demikian. Saya ingin perdalam lagi ke Pak Petrus sesuai tema ini, extrajudicial killing dalam kasus Sambo. Nah, apa yang menarik dari ini? Atau ada peristiwa sebelumnya atau memang ini yang peristiwa pertama yang dilakukan oleh institusi level jenderal dalam kasus kriminal atau pembunuhan? Saya tidak punya data tentang itu ya, tetapi kalau kita lihat dari kasus Ferdy Sambo ini, sepertinya belum ada duanya. Ya, pertama karena dilakukan oleh level bintang 2, kedua begitu banyak anak buah yang terseret, yang ketiga yang terseret semua kena proses hukum. Itu juga menjadi satu hal yang menarik dari sisi bagaimana pimpinan Polri melakukan penegakan hukum di internal. Nah, menurut saya ada satu lagi yang saat ini jadi perdebatan bahkan desakan publik, ya, masih kaitannya juga dengan kasus Ferdy Sambo ini. Pertanyaan mereka, mengapa Nyonya Sambo tidak ditahan? Masyarakat menganggap ini ada semacam diskriminasi. Nah, saya tidak sepakat dengan pendapat seperti itu. Karena bagi saya, selama ini polisi melakukan penahanan terhadap ibu-ibu yang dalam keadaan tidak layak untuk ditahan, itu sebetulnya suatu pelanggaran HAM. Jadi kalau sekarang polisi menerapkan, menurut saya saat ini polisi mulai menerapkan kebijakan baru. Mereka lebih manusiawi. Mereka sudah lebih moderat dalam melihat persoalan. Jadi harusnya polisi tidak menahan Ibu Sambo, harus dijadikan bahwa ini Polri sudah mulai melakukan pembenahan. Tidak semua orang yang terlibat dalam tindak pidana itu harus ditahan. Karena semuanya itu ada pada kewenangan Polri. Ketika penyidik mempertimbangkan dari aspek kemanusiaan, ya, aspek segala macam, mungkin kultur dan segala macam, dan mereka yakin ini tidak akan melarikan diri, maka seseorang tersangka tidak harus ditahan. Jadi tidak dilakukan penahanan terhadap Ibu Ferdy Sambo ini harus dibudayakan oleh internal penyidik seluruh Indonesia, bahwa orang itu tidak harus ditahan ketika dia terlibat perkara. Dalam keadaan tertentu, pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan etik dan lain-lain itu harus dikedepankan supaya masalah kecemasan publik, kecemasan keluarga bahwa dengan ditahannya nanti anak-anak siapa yang ngurus, siapa yang bertanggung jawab, ini juga harus menjadi prioritas. Jadi persoalan mengenai etika di dalam kerja polisi, kemudian begitu banyaknya polisi yang sekarang ini berguguran dari dampak dari keterlibatan mereka di kasus Sambo ini, pimpinan Polri sudah sedikit demi sedikit, karena memang tidak gampang. Kalau mau secara revolusioner bisa juga semua kacau di seluruh Indonesia, tidak ada yang melayani pelayanan keadilan, penegakan hukum, perlindungan keamanan. Jadi sedikit demi sedikit
Kapolri sudah memperlihatkan dia berbenah, ya. Semua sudah dijadikan tersangka, ya. Ada yang desakan harus ditahan, dia tidak tahan karena pertimbangan kemanusiaan dan lain-lain. Walaupun mayoritas melihat ini sebagai sesuatu yang diskriminatif, tapi saya melihat ini sebagai suatu keadaan baru, kondisi baru, tradisi baru, budaya baru yang diciptakan Polri, bahwa dalam keadaan tertentu atas pertimbangan kemanusiaan, etik, budaya dan segala macam, seseorang tidak harus ditahan. Dan polisi akan bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu yang menghambat perkara itu sendiri. Jadi itu yang saya lihat. Artinya polisi pun menjamin tidak akan Putri Sambo tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti dan lain-lain. Jadi yang seperti tadi itu, apakah ada pengalaman seperti itu? Saya kira Bung Alfons yang lebih tahu untuk menjelaskan. Terima kasih. Baik, lanjut Pak Alfons. Mungkin saya tambahkan dulu. Jadi polisi dalam hal tahan atau tidaknya ini mereka bergeser paradigma. Jadi kalau bagian polisi dulu ada sebagai narkotika karena perbuatan melanggar hukum undang-undang narkotika, money laundering atau pencucian uang, di sana ada direktorat sendiri. Kalau sekarang bergeser kepada subjek hukum atau pendukung hak, wanita dan anak-anak. Kenapa mereka tidak berpikir bahwa wanita dan anak-anak itu merupakan populasi penduduk terbanyak di Indonesia yang perlu mendapatkan perlakuan khusus? Karena keadilan untuk apa sih? Untuk kemanfaatan. Dan wanita sekian lama dan anak-anak ini memang masih dianggap equality before the law, tapi dalam kasus ini terjadi perdebatan yang tidak berakhir, walaupun mungkin ada argumentasi alasan pembenarnya. Wanita seorang istri Ferdy Sambo ini tidak berdiri sendiri atau dia tidak bisa dipersoalkan sendiri karena apa dayanya seorang istri kalau lakinya memang mau bunuh orang atau lakinya suruh omong begini omong begitu, dalam status sebagai istri tidak gampang. Kedua, sebagai subjek hukum memang dia simpul daripada persoalan ini yang mana menyimpan berbagai rahasia tersendiri dengan pelecehan seks dan sebagainya, harus dia sendiri yang bisa mengungkap ini, dan itu tertutup sampai ini hari tidak jelas apakah kuat sebagai pelaku pemerkosa, apakah Brigadir Yosua dan sebagainya. Jadi memang komplikasi dari perspektif kewanitaan ini menurut saya, jadi memang perlu dipikir. Nah, sedangkan apakah kejadian serupa pernah terjadi dalam organisasi kepolisian? Dulu pernah ada Pak Siswaji itu Deputi Kapolri, tapi perkara korupsi dan tidak sedahsyat ini. Sambo ini kebetulan kenapa jadi istimewa? Kepala Divisi Profesi Pengamanan. Dialah yang mengawasi bagaimana polisi bekerja secara proper, profesional, tidak melanggar etika, tidak melanggar ketentuan profesi dan sebagainya. Mereka polisinya polisi. Dan di sini sebenarnya kalau mereka bekerja tidak beres, siapa yang mengawasi? Dan di sini fungsi Irwasum. Keirwasan atau yang mengawasi. Hari-hari ini kita lihat Ferdy Sambo single fighter, pemain tunggal, dan Irwas dalam hal ini tidak punya taring untuk tidak bisa berdaya mereksa dia sekian lama karena kebetulan struktur lain itu dia begitu saktinya di bawah Kapolri, dan ini merupakan hal yang perlu dapat evaluasi karena ya seperti inilah jadi semua ledakan yang menggemparkan. Bayangkan satu divisi, kepala biro paminalnya kena, kepala biro provosnya yang ini adalah tangan kiri kanan tukang pukulnya si Sambonya, dia semua terlibat dalam sebuah konspirasi kejahatan. Nah, ini yang membuat kejadian ini sangat istimewa karena orang-orang ataupun pejabat yang dipercayakan sesuai fungsinya untuk menertibkan pekerjaan polisi secara profesional, mereka adalah orang-orang yang mempelopori kerusakan, merusak pekerjaan-pekerjaan polisi secara profesional, yaitu yang sebenarnya hukumnya begini dibolak-balikan sehingga terkatung-katung selama sebulan. Ini perkara menjadi pertanyaan publik yang menghilangkan kepercayaan publik pada bagaimana kepastian hukum yang dikerjakan oleh polisi. Demikian. Oke. Pak Alfons, saya ingin terlepas pada persoalan utamanya kasus pembunuhan misalnya, tapi kan tadi di diskusi sebelumnya kita soal ilegal, praktek-praktek bisnis, dan termasuk korupsi yang dilakukan oleh oknum ya, mungkin kita mencapnya oknum. Nah, sebenarnya apakah itu menjadi budaya atau seperti apa melihatnya? Kecenderungan setiap pejabat yang punya kewenangan itu begitu dahsyat yang diberikan negara untuk merampas hak-hak warga negara yang dibenarkan oleh hukum atau sesuai aturan, itu menimbulkan banyak privilege, kenyamanan, kenikmatan, ataupun kesempatan-kesempatan untuk menyalahgunakan kewenangan itu sendiri apabila tidak diawasi secara baik. Karena
itu yang sekarang kita lihat banyak orang mengkritisi. Ini banyak tingkat Kapolsek, Kapolres, direktur tingkat Polda, Kapolda hidupnya begitu hedon, begitu mewah. Dari mana gajinya? Karena kalau kita lihat dengan peraturan pegawai negeri dan sebagainya, 5-6 juta, tunjangan kinerja 20 juta sekian. Tapi kehidupan mereka lebih dari raja-raja, bangsawan-bangsawan di era milenial hari ini. Nah, ini karena penyalahgunaan kewenangan yang tidak diawasi atau tidak bisa diawasi. Karena ada kenyamanan-kenyamanan di sana dan bisa terjadi ini saling, ibaratnya rangkaian gurita saling beri-memberi dan saling menopang. Sehingga siapa yang mau bongkar apa? Rame-rame masuk dalam sebuah kenikmatan dosa itu. Begitu. Pak Petrus mungkin mencium juga enggak dalam sebagai praktisi hukum dalam praktek-praktek di peradilan atau penegakan hukum? Apakah dugaan seperti itu juga muncul soal oknum-oknum yang terlibat korupsi? Wah, kalau soal korupsi itu kan merata itu, ya. Korupsi di dalam internal Polri itu kan bervariasi. Mulai dari transaksi urusan lapor-melapor, ya, kemudian masuk kepada lebih teknis lagi penetapan tersangka, kalau mau cepat duit lagi. Jadi korupsinya itu suap merajalela, belum lagi gratifikasi yang selama ini tidak pernah tercium, gaya hidup mewah yang selama ini karena salah satu faktor adalah LHKPN yang mati, tidak pernah dilakukan pemeriksaan. Dulu waktu KPKPN masih hidup, banyak pejabat yang tidak berani bawa mobil pribadi, terutama mobil-mobil yang berkelas, ke kantor. Kita lihat kantor pengadilan, parkirnya menjadi banyak yang longgar. Polda Metro Jaya, Mabes Polri, parkirnya longgar. Kenapa? Karena waktu itu masyarakat begitu bersemangat, partisipasi masyarakat sangat tinggi terhadap persoalan laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang harus diumumkan. Karena waktu itu masyarakat juga tahu kalau diumumkan, bahkan sampai dimuat di media, masyarakat itu bisa menilai pejabat ini bohong. Hartanya ada di sebelah rumah saya ini, ternyata kok tidak dilaporkan. Nah, itu yang membuat KPKPN yang kemudian dibubarkan, tetapi lembaga ini ditakuti. Padahal lembaga ini tidak punya kewenangan seperti KPK. Nah, akibat dari itu LHKPN yang tidak berfungsi sama sekali, gaya hidup mewah atau hedonis ini kan sudah menjadi, orang tidak lagi segan-segan. Seperti kemarin orang sudah mulai sampai bajunya siapa? Direktur Kriminal Umum Mabes Polri pun orang persoalkan harganya. Artinya pamer kemewahan itu tidak lagi hal-hal yang menjadi tabu di dalam kehidupan penyelenggara negara di depan publik. Ya, pamer mobil mewah, jam tangan mewah, baju mewah, tas mewah, istri ya juga pamer kemana-mana. Karena tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang mengawasi. Sehingga lembaga yang harus mengawasi ini memang harus dievaluasi. Ya, seperti Bung Alfons katakan tadi, Irwasum tidak berdaya, lumpuh. Irwasda di setiap Polda itu hanya pajangan. Kompolnas juga hanya menjadi pelengkap penderita di dalam struktur yang pengawasan terhadap kinerja Polri. Jadi lembaga-lembaga pengawasan ini harus dievaluasi dan ini perlu suatu diskusi secara khusus. Karena merubahnya juga tidak gampang, karena masing-masing sudah punya undang-undang tersendiri. Nah, tadi sepertinya ada kesan pejabat atau oknum pamer, tidak sepatutnya. Bagaimana menciptakan suasana bahwa tidak patut, apalagi sumbernya tidak berdasarkan penghasilan yang resmi dan lain sebagainya. Nah, model pengawasan ke depan itu seperti apa, Pak Alfon? Jadi menurut saya karena ini ibaratnya semua berenang dalam lumpur kotor, jadi siapa awasi siapa gitu. Karena kalau ada yang mau ngawasi nanti dibaca oleh yang diawasi. Emangnya Anda bersih ngawasi? Nah, kenapa tidak dibentuk? Misalnya contoh badan-badan yang sekarang ada tuh bentuknya ada tapi banci, tampak apa kelakuannya, disatukan aja di bawah Presiden atau Menko Polhukam. Contoh ada Satgas Saber Pungli, ada Satgas Mafia BPN,
ada komisi kejaksaan, ada Kompolnas dan sebagainya. Kenapa tidak satu badan itu mereka mengawasi berbagai instansi ini dengan spesifikasi keahlian dan tupoksi itu? Dan apabila ada laporan dari masyarakat, ini si A, si B di polisi begini, begitu, mewah dan sebagainya, mereka tampung, mereka lakukan penyelidikan. Ini dari mana penghasilannya? Bagaimana penyimpangan yang terjadi? Nah, ini memberikan teguran atau memberikan arahan atau memberikan direksi kepada pimpinan organisasi, Kapolri dan Irwas dan sebagainya. Nah, karena dia di luar struktur dan di bawah presiden dalam hal ini, maka dia sakti, dia tidak dipengaruhi. Karena jangan sampai sekarang, saya katakan, yang jadi Irwasda di Polda, Irwasum di Mabes, ini juga dijinakan oleh unsur-unsur pelaksana, misalnya reserse, dia juga datang bersoan ria dan sebagainya, berdamai dengan dosa dan sebagainya. Akhirnya terjadi proses-proses pemaafan, karena gotong royong kan, mari kita sama-sama bergotong royong, saling membantu dan saling memaafkan. Nah, ini akhirnya pengawasan jadi mandul, karena ibaratnya jeruk makan jeruk dalam organisasi. Karena orang yang di Irwas, kan dia juga dari bekas di Polda, entah serse dan sebagainya, atau fungsi-fungsi lain. Jadi kalau dia memang mau di atas, mau clean, tahu-tahu nanti di bawah bilang, Anda dulu juga punya kekotoran, ataupun bandit juga di dulunya. Nah, ini membuat orang-orang ini tidak gampang bereaksi. Maka saya pikir ada sebuah badan yang sudah ada sekarang, cuma tinggal dioptimalkan perannya di bawah satu komando yang lebih memadai, yaitu seperti itu, bergabung Kompolnas, Komjak, kehakiman punya, Yudisial, komisi yudisial dan sebagainya. Jadi mereka satu badan dan mereka bisa bersinergi untuk saling memberikan supervisi ke bawah. Begitu saya kira. Iya, baik, terima kasih Pak Alfon. Pak Petrus, kira-kira soal usulan bentuk badan yang mungkin yang saat ini secara parsial itu tidak efektif misalnya. Nah, apa tanggapan Pak Petrus atau solusi ke depan? Ya, saya pikir memang harus dirombak total ya, karena mereka sudah berjalan puluhan tahun, didukung dengan undang-undang, ya, diberi kewenangan segala macam, tapi tidak berfungsi. Jadi lebih baik badan ini difusikan di dalam satu organ, entah apapun namanya, tetapi harus diisi oleh orang-orang yang masih muda, energik, jangan pensiunan. Karena pensiunan ini kan ya orang mencari kenikmatan. Dia udah pensiun, ya sudahlah, dia istirahat. Dia punya tabungan juga sudah banyak. Buat apa dia cari duit lagi? Jadi berilah orang-orang muda duduk di dalam lembaga yang berfungsi mengawasi polisi, mengawasi jaksa, mengawasi hakim-hakim, dan di bawah satu undang-undang. Ya. Tetapi sebelum undang-undang ini jadi, karena ini perlu percepatan dalam rangka kita mau melahirkan suatu perubahan secara mendasar, ya Presiden bisa mengeluarkan dalam bentuk Perpu untuk merubah semua undang-undang, baik undang-undang tentang Komisi Yudisial, undang-undang yang selama ini kalau Kompolnas masih nyantol di undang-undang tentang kepolisian, begitu juga Komisi Kejaksaan, dia statusnya sama seperti Kompolnas. Yang punya undang-undang sendiri itu hanya Komisi Yudisial. Jadi undang-undang Komisi Yudisial inilah harus direvisi dengan memasukkan kewenangan untuk memeriksa, mengawasi, dan menindak itu berlaku juga terhadap jaksa dan kepolisian, dan harus diisi orang-orang yang lebih independen. Karena semangat yang terjadi selama ini masing-masing pasang orangnya di sana, ya. Komisi Yudisial banyak hakim menginginkan pensiunan hakim harus ada wakilnya di sana. Begitu juga Komisi Kejaksaan harus ada pensiunan jaksa ada di situ. Di Kompolnas juga ini yang bikin penyakit, membawa gerbong. Dia menjadi penghubung, kalau ada apa-apa gampang ada ini ada itu. Nah, ini penyakit ini suka tidak suka harus diamputasi total, supaya lembaga yang betul-betul berfungsi mengawasi dan menindak itu bekerja dengan kekuatan yang penuh. Dia tidak ada bawa beban, entah beban pertemanan, beban satu generasi, satu angkatan, atau bagaimana model-model yang berbau KKN itu hilangkan. Jadi dia full bekerja.
Karena saya punya pengalaman waktu kami di KPKPN. Di KPKPN dulu rata-rata mantan pejabat. Jadi ketika mau menindak itu, jangankan untuk menindak, untuk bicara saja menyampaikan sesuatu yang sifatnya koreksi itu juga berat. Jadi lebih baik badan yang sifatnya dan fungsinya adalah mengawasi, ya, menindak mereka yang melanggar, itu betul-betul kalau bisa ambil adopsi model-model ICW itu, orang-orang yang betul-betul muda dan berani. Itu yang layak duduk di dalam lembaga pengawasan yang mau dibentuk nanti. Saya kira itu yang pas. Menarik tadi tentang perlunya payung hukum, dan Pak Petrus mengusulkan tentang Perpu. Perpu saya kira itu langkah yang politis, praktis, tapi memang kalau dibandingkan tentang RU yang reguler, pasti proses pembahasannya cukup lama di DPR karena ini. Nah, Perpu memang pilihan yang paling efektif untuk kedepannya. Tinggal sekarang pertanyaan Pak Petrus, berani tidak Presiden melakukan perombakan dengan menggunakan diskresi menerbitkan Perpu dalam konteks ini? Saya kira dalam situasi masyarakat menyoroti kinerja aparat penegak hukum, ya, kita sudah gagal dengan Satgas Mafia Tanah yang sudah sekian tahun berjalan tidak berhasil. Kemudian sekarang musibah besar terjadi di dalam tubuh Polri, ya. DPR pun disorot, ya. Apa yang terjadi di Polri sekarang ini itu juga kegagalan daripada fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR, dalam hal ini Komisi 3, ya. Komisi 3 itu juga jangan kita pandang di sana itu malaikat semua. Bahkan mafia peradilan itu juga biang keroknya ada juga di sana. Jadi dalam situasi sekarang ini di mana masyarakat sudah sangat membutuhkan, diperlukan suatu langkah yang strategis dan progresif, Presiden saatnya mengeluarkan Perpu untuk melahirkan sebuah lembaga pengawasan khusus mengawasi aparat penegak hukum, hakim, jaksa, polisi. Saya kira masyarakat mendukung. Ini perlu dukungan masyarakat. Masyarakat bisa melakukan koreksi terhadap Polri dalam kasus Sambo ini bisa. Kenapa tidak bisa mereka dukung Presiden untuk mengeluarkan Perpu? Saya kira dukungan publik itu pasti tidak sulit. Baik, terima kasih Pak Petrus. Soal tanggapan tentang wacana Perpu, Pak Alfons, gimana? Sebuah langkah kebijakan ditempuh untuk memberi manfaat optimal bagi kepentingan masyarakat banyak. Nah, apabila sekarang kita lihat berbagai badan-badan yang ada tetapi ternyata tidak memberikan hasil optimal, bahkan masyarakat kecewa, maka saya kira kebijakan publik yang nantinya akan memberi manfaat, saya kira seharusnya itu mendapat dukungan karena sejauh niat baik untuk memperbaiki negara ini, mengefektifkan semua organ pelaksana, mengapa itu harus menjadi kendala? Karena kita semua kan ingin masyarakat yang berkeadilan, aparat penegak hukum atau aparat pelaksana ketentuan itu bekerja secara proper dan profesional. Saya kira begitu. Baik, rekan RKN dimanapun berada, kita akan berada pada penghujung acara ini. Kita sudah membahas tentang proses rekonstruksi, kita mendengarkan pandangan dari Pak Alfons selaku pemerhati kepolisian dan Pak Petrus Celestinus selaku praktisi hukum sekaligus koordinator Perekat Nusantara, dan juga tadi kita bedah mengulik tentang motif di balik insiden pembunuhan kepada Brigadir J, tentang praktek-praktek dari oknum-oknum kepolisian dan model pembahasan dan lain sebagainya. Saya di penghujung acara saya ingin closing statement, mulai dari Pak Alfons lalu terakhir Pak Petrus. Apapun sebaiknya sebuah organisasi, tetapi apabila fungsi pengawasan itu banci atau tidak berjalan, maka semua yang dikerjakan akan menjadi terbengkalai dan rakyat akan menerima kenyataan mereka harus kecewa. Untuk itu pengawasan daripada rakyat untuk bisa mengoptimalkan peran daripada semua fungsi kenegaraan termasuk penegakan hukum itu sangat diperlukan partisipasi masyarakat. Demikian. Baik Pak Petrus, dosis statementnya. Ya, Polri tengah memenuhi petunjuk jaksa untuk menyempurnakan hasil penyidikan kasus Verdi Sambo dan kawan-kawan. Menurut saya penyidik yang saat ini tengah memenuhi itu bekerja lebih cepat, ya, dan juga hasil perkembangannya diinformasikan kepada masyarakat, sehingga
kontrol masyarakat yang disampaikan dari hari ke hari ini juga bisa mendapat perhatian dari Polri, ya. Karena itu jangan lama-lama memenuhi permintaan dari penuntut umum untuk penyempurnaan berkas hasil pemeriksaannya supaya segera kembalikan ke jaksa dan mendapat P21. Karena perkara ini cukup terlalu memberi beban yang begitu berat kepada Polri. Ketika berkas ini sudah masuk kepada kejaksaan, maka Polri sudah bisa melakukan hal-hal lain untuk memenuhi tuntutan masyarakat, yaitu berbenah. Baik, terima kasih kepada Pak Petrus Celestinus, Koordinator Perekat Nusantara, dan Pak Alphonse Leomau, pemerhati kepolisian. Kita akan berkumpul mengikuti siaran diskusi yang lebih menarik lagi pekan depan. Saya Freddy Batari bersama produser Edi Koko dan tim Chris, Gading, dan Philip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.